Persada Hospital pada hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Kepada yang terhormat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang, Bapak Agus Widodo, SKMMS. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Persada Medika Raya, Dr. Kus Handayani MMRS. Yang kami hormati pula, Direktur Persada Hospital, Dr. Kristiawan Basuki Rahmat MKes beserta jajaran Direksi Persada Hospital. Undangan yang berbahagia, selamat datang di Persada Hospital dan merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Persada Hospital karena pada pagi hari ini Persada Hospital dengan bangga melaunching Integrated Home Care for Stroke, langkah cerdas untuk pemulihan stroke, terintegrasi, tepat, dan personal. Sudah ahli-ahli di bidangnya, gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Persada Hospital kepada Dr. Kristiawan Basuki Rahmat atau biasanya disapa Dr. Wawan. Kami persilakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Bapak Agus, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kami hormati Direktur Utama PT PMR, Dr. Kus Handayani MMRS. Yang kami hormati para dokter spesialis, Dr. Eko dan tim, Dr. David, Dr. Henry yang pada kesempatan pagi hari nanti akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Kemudian yang saya hormati para perwakilan dari perusahaan asuransi, dari media, dari pasien, dan dari Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Mengapa kita berkumpul pagi hari ini? Nanti akan dijelaskan secara detail untuk stroke dan layanan home care ya oleh para narasumber. Tapi izinkan saya memperkenalkan sedikit ya. Jadi kenapa stroke dipilih menjadi layanan yang kita kenalkan ulang pada pagi hari ini? Karena seperti kita ketahui, stroke adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan yang tertinggi di Indonesia ya. Ada gium atau pernyataan waktu adalah otak. Ya, waktu adalah otak. Itu apa maksudnya? Jadi di dalam penanganan stroke, kecepatan salah satu kunci utama untuk memberikan hasil yang optimal ya. Jadi kalau ada pasien atau Bapak Ibu punya keluarga, punya saudara, teman, kerabat terkena, diindikasikan terkena stroke, secepatnya harus ditangani ya, karena semakin cepat, ini ada waktunya ya, semakin sedikit sel otak yang akan mati. Jadi kalau cepat, jutaan sel akan terselamatkan sehingga kecacatan akibat stroke bisa dicegah ya, misalnya kelumpuhan separuh badan, wajah yang miring sebelah, kemudian bicara yang menjadi tidak jelas, itu bisa dihilangkan kalau ditangani secara cepat. Nah, layanan yang Persada Hospital kenalkan pada pagi hari ini, Integrated Home Care for Stroke, itu terdiri dari dua hal, yaitu Comprehensive Stroke Clinic, nanti timnya Dr. Eko dan teman-teman. Kemudian juga ada layanan Integrated Home Care. Jadi layanan yang kita lakukan di rumah sakit ternyata bisa juga dibawa ke rumah dengan kualitas yang sama ya. Jadi Bapak Ibu misalnya tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke rumah sakit, bisa menghubungi tim kami, nanti akan diperkenalkan untuk memberikan layanan kesehatan di rumah masing-masing ya. Ini cocok untuk yang
memang mempunyai keterbatasan waktu ataupun jarak. Jadi yang kami harapkan dari inovasi layanan ini tentunya adalah memberikan harapan baru bagi pasien ataupun keluarga untuk pemulihan yang optimal, karena tadi begitu ada pasien stroke misalnya masuk ke UGD itu akan dilayani secara terpadu ya, mulai dari penanganan daruratnya, mulai dari pencegahan rehabilitasinya, kemudian pencegahan serangan ulang, itu didukung oleh tim yang multidisiplin. Tadi ada dokter spesialis saraf, dokter rehab medik, perawat yang terlatih, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya. Juga petugas home care kami yang siap memberikan pelayanan pada pasien-pasien pasca stroke. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sambutan yang berikutnya adalah dari perwakilan Dinas Kesehatan Kota Malang yang kali ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang kepada Bapak Agus Widodo SKM MKes. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Persada Hospital, Dr. Grace. Pagi ini kita bisa bertemu di sini, insya Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang penyakit kemarin itu dirilis bahwa untuk penyakit degeneratif kita yang paling tinggi itu adalah hipertensi. Berikutnya adalah diabetes mellitus. Itu kondisi kalau kita lihat penyakit-penyakit yang sekarang lagi ngetren ya. Artinya apa? Kemarin ada guyonan itu untuk ibu-ibu ini, hipertensi itu katanya kurang belanja, kalau diabetes itu kebanyakan belanja. Jadi kalau ngasih penyakitnya hipertensi berarti bapaknya tuh ngasih ke ibunya itu katanya kurang gitu. Tapi kalau diabetes itu katanya belonjone kebanyakan. Akhirnya makannya bebas dan aktivitasnya kurang. Itu hanya sedikit kan gitu. Artinya apa? Mungkin ini sangat tepat menurut saya. Karena apa? Hipertensi nanti bisa mengarah ke stroke gitu ya, kan sana. Tapi semua kita juga ingat juga bahwa sekarang ini mulai kepemimpinan Pak Prabowo itu di Kementerian Kesehatan itu ada rencana induk kesehatan. Ini rencana induk bidang kesehatan ya. Untuk layanan kesehatan itu ada 3 indikator ya, menjadi indikator apakah layanan kesehatan itu baik atau tidak di suatu daerah ya. Yang pertama itu adalah akses. Aksesnya harapannya itu baik, prasarana, sarana, kemudian merata. Jadi tidak hanya di lokasi tertentu, karena kita tahu kalau di luar Jawa bisa jadi susah ya Pak ya, mau ke puskesmas saja butuh 3 jam gitu ya. Artinya itu yang pengen diratakan sebanyak. Yang sangat penting kedua adalah yang penting itu adalah kualitas ya. Itu satu, itu biasanya kalau yang dulu tuh hanya dilihat dari sisi akreditasi. Bahkan kalau pasien ke situ misalkan Persada Hospital akreditasinya sudah paripurna gitu ya. Wah, itu bagus. Tapi sekarang ditambah satu indikator yaitu tentang tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Jadi untuk mengukur bahwa suatu rumah sakit itu bermutu, itu manakala nanti kalau disurvei tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kita itu sangat baik ya. Nah, yang ketiga adalah affordability, artinya keterjangkauan. Jangan sampai adanya pelayanan kesehatan itu tetapi masyarakat tidak bisa menjangkau. Itu yang perlu dipikirkan. Sebab itu ada dari perwakilan dari asuransi, itu sebenarnya harapan kita kalau di Kota Malang itu semua masyarakat di Kota Malang harapannya itu sudah tercover jaminan kesehatannya. Ya, jangan sampai nggak ada lagi. Kenapa? Pada saat dia butuh sewaktu-waktu itu dia tidak akan kesulitan lagi untuk biayanya dan sebagainya.
Stroke merupakan penyebab disabilitas nomor 1 di Indonesia. Kejadian stroke di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar orang yang terkena stroke terlambat mendapatkan pertolongan. Stroke tidak hanya dialami oleh orang dengan lanjut usia, namun juga dapat dialami oleh usia produktif, terutama pada mereka yang tidak menerapkan gaya hidup sehat. Stroke datang tanpa peringatan, membuat hidup dalam hitungan detik. Segera hubungi layanan emergency untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat pada golden time stroke. Persada Hospital berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif dan solutif. Tenaga medis yang profesional dan terlatih 24 jam siap untuk membantu Anda. Penjemputan dengan ambulans berstandar dengan peralatan medis yang canggih. Pemeriksaan pada pasien dilakukan secara menyeluruh saat penjemputan. Setiap kondisi pasien akan dilaporkan pada tim medis IGD. Ketika kondisi pasien mengarah pada serangan stroke, maka tim medis IGD dengan sigap dan tanggap akan melakukan top stroke. Artinya, sebelum tim stroke telah bersiap sebelum pasien tiba. Setiap detik berharga. Cepat dan akurat menjadi kunci keberhasilan penanganan di Comprehensive Stroke Unit Persada Hospital. Kerjasama tim medis dan langkah-langkah yang tepat dapat menjadi penentu. Dalam setiap keputusan, ada keajaiban kehidupan yang terbentuk. Tindakan penanganan stroke dilakukan oleh tim ahli yang profesional dan ditunjang dengan peralatan medis yang modern. IGD Persada Hospital terkoneksi dengan radiologi untuk menunjang penentuan keputusan penanganan yang cepat dan akurat pada golden time stroke. Kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama, tindakan trombolisis dapat segera dilakukan dengan memberikan obat yang menghancurkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah otak. Tindakan ini bertujuan mencegah kerusakan otak yang semakin parah. Setelah pemberian obat, pasien akan dipantau selama 60 menit untuk melihat respon dan hasil pengobatan. Bila kondisi belum membaik, pemeriksaan lanjutan seperti MRI-MRA dan prosedur tracheotomi siap untuk dilakukan. Saat gerak mulai kembali, kata kembali terdengar, pasien dipindahkan ke ruang perawatan khusus stroke. Di sini, tim medis terus memantau dan memberikan terapi pemulihan. Pemulihan tidak berhenti di rumah sakit. Setelah pulang, layanan home care Persada Hospital siap mendampingi dengan pemantauan khusus dari dokter spesialis dan tim medis lainnya. Untuk menunjang keberhasilan pengobatan stroke yang paripurna, kami juga memiliki layanan rehabilitasi medis dengan terapis yang bersertifikasi dan layanan catering gizi yang dipantau langsung oleh dietitian. Persada Comprehensive Stroke Unit menawarkan pelayanan dengan konsep personalized care untuk setiap pasien. Reservasi Persada Comprehensive Stroke Unit dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun. Setiap pasien akan didampingi secara personal. Persada Hospital berkomitmen untuk mendedikasikan waktu dengan layanan stroke day agar pasien dapat ditangani secara komprehensif oleh dokter spesialis syaraf dengan multi subspesialis. Persada Comprehensive Stroke Unit juga memiliki program pendampingan bagi keluarga yang berisiko stroke dengan memberikan pendampingan secara personal dengan berbagai layanan.
meliputi screening neurogenomic untuk mengetahui seberapa besar Anda berisiko stroke. Exercise planning yang dibantu oleh tenaga ahli, pengobatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan pemantauan lifestyle secara personal setiap hari. Seluruh layanan komprehensif stroke clinic kami dedikasikan untuk Anda. Empowering lives, your complete stroke care partner. Oke, tepuk tangan dulu untuk layanan Persada Komprehensif Stroke Clinic. Jadi sudah ada gambaran ya, seperti apa sih Persada Komprehensif Stroke Clinic. Tapi agar lebih jelas lagi nih, Dr. Eko akan menjelaskan, memaparkan seperti apa sih Persada Komprehensif Stroke Clinic, nanti apa yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Persada Hospital seperti apa. Monggo, saya minta dengan hormat Dr. Eko untuk menjelaskan tentang Persada Komprehensif Stroke Clinic. Kita launching Persada Stroke Comprehensive Center itu tahun berapa ya Pak Direktur? Tahun 2024 ya. Sehingga saya setahun kami meluncurkan dengan restu dari Direktur PT Rumah Sakit Persada meluncurkan program yang kita sebut dengan Persada Comprehensive Stroke Clinic. Persada Comprehensive Stroke Clinic ini adalah upaya kami semua untuk membantu masyarakat di dalam penanganan pasien stroke. Dan kalau kita bicara penanganan pasien stroke, kita bukan hanya sekedar menunggu pasien stroke kemudian kita obati, kemudian kita rehabilitasi, tetapi kita juga karena keilmuan sekarang untuk bidang stroke atau bidang neurologi, kita juga mampu untuk melakukan prediksi apakah seseorang akan jadi stroke atau tidak. Dengan kita prediksi, kita akan bisa atau mampu untuk membantu masyarakat mencegah pasien stroke. Nah, itu ada hari ini adalah salah satu wujud dari janji kami ke masyarakat dengan dibentuknya Persada Comprehensive Stroke Center. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Gus dari Dinkes ya, bahwa betul sekali hipertensi sudah mulai terjadi pada masa remaja. Dan ada banyak kebiasaan yang salah. Kalau dulu saya di rumah saya itu depan lapangan sepak bola, belakang lapangan sepak bola. Kalau sekarang depan adalah HP saya main game sepak bola, samping saya adalah iPad main game sepak bola. Ya. Kemudian juga kalau kita parkir mobil saat ini, mesti rebutan tempat yang terdekat dengan tujuan kita. Ya, jadi wah begitu tempat tujuan kita jauh, wah kayaknya kejauhan sekali. Nah, ini adalah gaya hidup yang tadi yang menjawab kenapa kok hipertensi sudah terjadi pada usia muda. Terus terang memang stroke juga betul angka kematian tertinggi. Ya, yang jadi masalah angka kematian memang akan jadi masalah utama. Tidak akan pernah benar ada kehilangan satu nyawa oleh suatu penyakit, tidak akan pernah benar. Ya, jadi seseorang harus mampu sembuh dari penyakitnya dan harus kita bantu untuk mempertahankan kehidupan dari penyakitnya. Masalahnya adalah pada pasien stroke bukan hanya masalah kehilangan nyawa, tetapi juga adalah kehilangan kehidupan dalam kehidupan nyata. Guyonnya adalah, oke, kalau meninggal selesai sudah semua tugas. Masalahnya adalah pada pasien stroke tidak hanya meninggal, tetapi juga akan mengalami kecacatan yang akan terjadi seumur hidup. Kecacatan yang terjadi seumur hidup bukan hanya sekedar kecacatan di mana nggak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Saya hanya mampu duduk di kursi roda. Coba mari kita bayangkan kecacatan seumur hidup yang akan kita alami atau pasien alami dengan stroke ya. Bisa jalan kemana-mana, bisa lihat apa-apa, tetapi tidak bisa menelan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada di sini, terutama yang sayap di sini dan sayap di sana, bisa kelihatan saraf. Kelihatan saraf terus beli makan, bisa dimakan nggak apa-apa. Kelihatan saraf. Ini bukan promosi Sarah ya, tapi ya, mestinya saya dapat bonus dari Sarah ya. Ya,
kelihatan di sana bisa beli tapi tidak bisa makan karena harus pakai selang. Ya, Bapak Ibu bisa jalan kemana-mana, ya pergi ke plaza dan sebagainya atau ke mall dan sebagainya. Terus petugas toko di mallnya nanya, Bapak mau beli apa? Itukah yang kita inginkan? Ya, nah ini adalah problem-problem yang sering terjadi di masyarakat. Juga ada problem-problem yang lain, sebagai contoh misalnya orang sudah opname di rumah sakit, ada di ICU, hampir kita punya pengalaman merawat pasien stroke bisa sampai 2 atau 3 bulan di ICU. Setelah itu pasien kita kembalikan ke ruangan karena stabil, dan alhamdulillah karena kondisi pasiennya bagus, akhirnya pasien bisa pulang ke rumah. Tapi pertanyaan dasar dari keluarga apa? Di rumah kami apain deh? Apa yang harus kami lakukan? Sementara pasien tidak bisa gerak, harus BAB atau BAK di tempat tidur dan sebagainya. Bagaimana cara kami memonitor? Ini setelah di rumah pasiennya nggak mau tidur, dok. Setelah di rumah pasiennya marah-marah, dok. Setelah di rumah pasiennya cuma bisa lirik ke kiri dan ke kanan karena tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi keberhasilan kita menangani di ICU itu bukan berarti suatu keberhasilan yang sebenarnya, karena masih ada masalah yang lain. Nah, siapakah yang akan membantu keluarga atau pasien stroke untuk hal ini? Pertanyaan yang lain, bapak saya stroke, ibu saya hipertensi, om saya diabetes. Kalau tadi guyonnya hipertensi karena kurang belanja, ya kan? Kalau kebanyakan diabetes karena kebanyakan belanja, kan gitu ya. Nah ini dua-duanya ada ya Pak. Kebanyakan belanja ya, kekurangan belanja ya, kan gitu ya. Nah, kami punya keluarga yang ini, saya sendiri sekarang juga sudah mulai gemuk. Apa yang kami lakukan supaya kami tidak terkena stroke? Saya takut terkena stroke dan sebagainya. Selama ini kita akan browsing mencari, akhirnya muncullah pengobatan siapa gitu ya. Kemudian ada lagi muncul batu panas dipanggang terus ditempel-tempelkan ke tangan biar sumbatannya bisa lepas. Nah, kan gitu. Ya, jadi itu kan banyak. Tapi itu sebenarnya memang muncul dari pertanyaan pasien yang mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Semua pasti sudah tahu bahwa merokok itu menimbulkan stroke. Walaupun ada juga orang yang sudah tahu bahwa merokok menimbulkan stroke atau merokok misalnya, ya. Itu ya Pak, Ketua Komite Medik. Ya, kita tahu bahwa kurang olahraga itu juga bisa menimbulkan stroke. Tapi olahraga bagaimana yang bisa kita yang benar untuk bisa mencegah stroke? Ini adalah banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang belum ada orang yang mampu menjawab, atau masyarakat tidak tahu harus kemana untuk bertanya, dan belum ada pusat layanan yang menyediakan jawaban atas pertanyaan pasien-pasien ini tadi. Ya. Kemudian juga tadi walaupun videonya sudah ditunjukkan, mari coba kita bertanya dalam hati diri kita sendiri. Misalnya saat ini amit-amit bukan keluarga kita. Sekarang tiba-tiba kita ditelepon oleh orang rumah misalnya, Bu, tetangga kita Pak ini tiba-tiba nggak bisa ngomong. Kita tahu, wah ini harus dibawa ke rumah sakit. Mari kita tanya diri kita sendiri. Nomor telepon mana yang Bapak Ibu akan angkat terlebih dahulu? Rumah sakit mana yang Bapak Ibu akan telepon terlebih dahulu? Bagaimana cara menghubungi rumah sakit tersebut? Ya, coba mari kita jujur pada diri kita. Bapak Ibu tahu nggak mana yang harus kita hubungi? Sebagian besar kalau di Amerika, sekalipun Amerika yang sudah ada 9/11, yang sudah ada sistem yang bagus, hanya 30% yang sebetulnya tahu kemana harus menghubungi. 70%-nya kemana? Tahu tapi bingung. Kalau di sini bingung semua, nggak ada yang tahu, ya. Jadi itu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Untuk itulah
kami hadir. Untuk itulah kami bertugas. Untuk itulah kami melayani masyarakat dengan membentuk Persada Comprehensive Stroke Center. Kami menyediakan layanan bagaimana mencegah stroke. Bahkan kami sudah menyediakan layanan dengan pemeriksaan genetik terhadap stroke. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa saya punya risiko stroke beneran atau tidak secara keturunan dan lain sebagainya, kami sudah melakukan pemeriksaan genetik untuk stroke. Dan kami adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang melaksanakan pelayanan genetik untuk stroke. Kami juga sudah menyediakan layanan untuk membantu Bapak Ibu memprogram supaya Bapak Ibu tidak kena stroke. Dan tentunya selain layanan pencegahan, kewajiban setiap rumah sakit itu adalah membuat layanan kegawatan stroke dengan cara akut stroke. Di sini kami sudah punya semua sarana, prasarana, dan tidak jauh berbeda dengan rumah sakit yang lain. Ada sarana prasarana untuk penanganan kegawatan stroke. Tetapi yang membedakan di sini adalah kami punya program yang memastikan bahwa semua sumber daya prasarana ini akan kami dedikasikan untuk selalu kita perbaiki supaya bagaimana caranya pasien stroke bisa tertangani dengan cepat dan itu sesuai dengan standar internasional. Standar internasional mengatakan bahwa sejak pasien datang ke rumah sakit untuk kondisi stroke, hanya dalam waktu maksimal 45 menit, dokter sudah harus bisa mendiagnosa. Dan itulah target kami menyiapkan layanan stroke akut di sini. Ya, belum semua rumah sakit mampu mewujudkan. Kita pun juga sedang berproses untuk ke sana dan selalu kita perbaiki. Ya, tetapi kewajiban kami adalah menyediakan layanan yang seperti itu. Selain itu, yang sedikit membedakan juga dengan rumah sakit yang lain adalah kalau tadi dari sisi diagnosis kita bisa cepat, sisi pengobatan pun juga cepat karena kalau standar internasional begitu pasien masuk ke rumah sakit dalam waktu maksimal 1 jam obat yang untuk supaya pasien bisa dihancurkan bekuan darahnya secara langsung maksimal 1 jam obat sudah harus tercapai. Makanya tadi disampaikan bahwa kita ngobatinya pun bukan dari sejak pasien datang di UGD, tetapi sejak ada di ambulans. Kami punya tim ambulans, kami punya dokter spesialis emergency medicine, ya, yang siap memantau, mengarahkan ambulans untuk melakukan tata laksana kondisi pasien di ambulans. Selesai? Tidak. Begitu pasien sudah sampai ke rumah sakit, evaluasi kita bukan sekedar oh ini stroke dan lain sebagainya, enggak. Evaluasi kita adalah kita carikan metode apa yang paling tepat sesuai dengan kondisi pasien yang tentunya akan berbeda-beda. Kami mampu melakukan trombolisis dan dengan rendah hati kami sampaikan ke masyarakat bahwa di rumah sakit ini kami juga mampu melakukan mechanical thrombectomy, di mana kita bisa melakukan tindakan neurointervensi, memasukkan kateter dari pembuluh darah yang ada di kaki langsung menuju ke pembuluh darah yang ada di otak dan mengambil bekuan darah yang ada di otak. Di sini ahlinya ada Dr. Rodia. Beliau adalah ahli neurointervensi yang siap untuk melakukan trombektomi 24 jam, 7 hari seminggu. Layanan stroke akut sudah kita siapkan. Problem berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan pasien untuk pulang ke rumah. Bagaimana membantu pasien untuk bisa sehat kembali di rumah. Untuk itulah ada program home care pasien stroke. Dan ini sebetulnya bukan hanya untuk pasien stroke yang hanya dirawat, yang sudah dirawat di rumah sakit Persada, tetapi juga home care untuk pasien stroke dimanapun itu membutuhkan. Kenapa kami menyatakan bahwa dimanapun itu dibutuhkan? Kami pertama, standar home care kami adalah menyediakan layanan rumah sakit di rumah. Kemudian yang kedua adalah kami mendasarkan pada tele digital monitoring. Handphone Bapak Ibu, Apple Watch atau Galaxy Watch, dan banyak juga peralatan-peralatan sekarang tensi yang bisa terkoneksi dengan handphone dan sebagainya, itu akan membentuk suatu ekosistem yang memudahkan kami untuk memonitor Bapak Ibu dari jauh dan secara real time. Tim kami akan memonitor Bapak Ibu, apakah Bapak sudah melakukan olahraga yang tepat, apakah Bapak sudah melakukan diet yang tepat, apakah pola tidurnya Bapak Ibu sudah tepat dan lain sebagainya. Itu yang kami sediakan di layanan ini. Dan tidak berhenti di situ saja,
Tentunya setiap pasien akan mempunyai problem berbeda-beda. Tadi saya cerita, ada orang yang bisa jalan tapi tidak bisa bicara. Ada orang yang tidak bisa jalan tapi bisa bicara. Tidak ada pengobatan yang bisa dipakai secara umum. Tata laksana yang akan berbeda pada orang yang bisa bicara tapi tidak bisa jalan, dan orang yang tidak bisa bicara tapi bisa jalan. Itu pun juga kami masih harus mempertimbangkan. Ada kondisi-kondisi yang harus kita pertimbangkan secara komprehensif di dalam pengobatan pasien stroke, tidak hanya dari sisi medisnya. Seorang pasien stroke di rumah, yang satu rumah dengan anak-anaknya, akan mempunyai problem yang berbeda dengan pasien stroke di rumah yang anaknya ada di Jakarta atau di Australia atau di Malaysia atau di Singapura. Itu tidak sama, ya. Untuk itulah kami meng-create layanan integrasi integrated home care for stroke ini yang bersifat tepat dan personal. Ini teleponnya Mas Aldo dan Dokter Ajeng Lati. Jadi nanti begini ya Bapak Ibu ya, atributnya home care-nya Persada Hospital. Oke, kembali lagi hadap ke depan. Nah, itu nanti tasnya diisi perlengkapan untuk home care nih Bapak Ibu. Kami hadir dengan Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, boleh silakan kembali Mas Aldo. Dokter Ninil dan Dokter Wawan di sisi kanannya Gong, Dokter Eko dan Dokter David di sisi kirinya Gong. Silakan Mbak Dela. Oke, nanti kita hitung bersama-sama ya. Jadi dokter ini nanti dipukul 3 kali gongnya ya dok. Jadi pemukulan gong ini sebagai simbol bahwa kita telah resmi melaunching layanan integrated home care for stroke ya. Mungkin bisa dimulai saja ya. Kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Hitungan mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, semoga layanan integrated home care for stroke Persada Hospital ini dapat memberikan layanan yang optimal dan prima kepada seluruh masyarakat. Acara talk show kali ini saya serahkan kepada Ibu Moderator Dr. Regilda. Silakan dokter. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat jajaran direksi PT beserta Persada Hospital Malang, yang saya hormati seluruh hadirin dan para tamu undangan yang sudah berkenan untuk hadir pada siang hari ini di acara launching Integrated Home Care for Stroke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh ya ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak. Saya Regilda Rahma selaku moderator pada acara interaktif talk show pada siang hari ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kali ini telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa. Di sini ada guru-guru saya, senior saya. Mohon izin dokter. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai stroke beserta tata laksananya serta layanan-layanan yang ada di Persada Hospital. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari para narasumber kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama telah hadir bersama kita Dr. Eko Aristetiono Mahendra Putro, spesialis neurologi konsultan. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai dokter umum pada tahun 1994, kemudian melanjutkan studi di program Pasca Sarjana. Kurang semangat, semuanya berikan tepuk tangan ke seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Oke, sudah semangat seperti ini baru kita bisa mulai interaktif talk show-nya. Mohon izin dokter, ini akan ada proses tanya jawab dari seluruh hadirin tamu undangan pada siang hari ini. Mungkin dari seluruh hadirin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Yang berkerudung hitam boleh dibantu teman-teman untuk mic-nya.
terima kasih. Ya itu memang serangan stroke pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima dan keenam itu memang sering terjadi, sering kita dengar di masyarakat. Tapi kalau ada orang yang sampai stroke lebih dari 1 kali, ya kalau beli soto ya boleh tanduk gitu. Tapi kalau stroke ya jangan tanduk, ya. Dan itu termasuk orang yang sakti. Ya, stroke kedua, ketiga itu orang yang sakti. Karena biasanya kebanyakan malah stroke pertama aja udah meninggal. Ya, jadi tidak banyak yang orang bisa serangan stroke kedua atau ketiga. Ya, nah, cuman itu memang bisa terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa serangan stroke itu bisa terjadi lebih dari 1 kali. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah tidak ada stroke yang tanpa penyebab. Ya, pasti ada penyebabnya. Kalaupun penyebabnya belum ada atau tidak ada, itu belum ketemu. Karena stroke itu nggak mungkin akan terjadi stroke kalau tidak ada kerusakan pada pembuluh darah otak. Jadi stroke itu adalah 2 organ sebetulnya, satu di otak dan satu di pembuluh darah otak. Kuncinya adalah ada kerusakan pada pembuluh darah otak atau enggak. Nah, kerusakan pembuluh darah pada otak ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kami membaginya menjadi 2. Yaitu faktor resiko yang modifiable, ya seperti hipertensi, kolesterol, merokok dan lain sebagainya. Kemudian faktor resiko yang non modifiable, misalnya seperti jenis kelamin, ya, kemudian usia, dan genetik. Walaupun genetik kalau saat ini sebetulnya dalam tanda petik memang termasuk faktor resiko yang non modifiable, tetapi dalam tanda petik bisa kita akali supaya tidak jadi stroke. Ya, nah artinya apa? Kalau orang berulang stroke, artinya penyebabnya masih belum teratasi dengan baik. Ya, nah jadi kalau penyebab ini bisa macam-macam. Tentunya kita tahu kolesterol itu pasti salah satu penyebabnya. Nah, sebagai contoh, sudah jelas kena stroke, ya, tetapi masih suka beli skuldak misalnya, ya, atau ayam geprek, ya. Saya bukan bilang bahwa tidak boleh makan skuldak atau ayam geprek, ya, boleh, karena itu salah satu kenikmatan dunia yang harus kita ikuti, gitu ya. Tapi ya jangan terlalu sering dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita kolesterolnya tinggi, ya jangan dong, gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang seringkali terlupakan oleh masyarakat. Dan inilah sebenarnya faktor yang akan menimbulkan kenapa kok ada serangan kedua atau ketiga atau keempat dan sebagainya. Teman-teman media, di pada kesempatan saat ini seperti yang kita ikuti dari tadi tadi, memang comprehensive stroke clinic dan integrated home care ini baik sebagai bagian upaya dari Persada Hospital untuk selalu meningkatkan kualitas layanan, ya. Dalam hal ini memang kalau stroke ini, penanganan stroke sendiri kan sebetulnya sudah cukup lama. Tapi pada saat ini kita ingin memperkenalkan bahwa pelayanan stroke ini sudah seperti yang dijelaskan Dr. Eko tadi, komprehensif, baik dari pencegahan, penanganan stroke akutnya maupun rehabilitasinya. Jadi ini diintegrasikan dengan kegiatan home care yang akan menunjang proses rehabilitasi pasien pasca perawatan stroke di rumah sakit. Jadi kegiatannya lebih terintegrasi. Itu saja mungkin dari Pak Agus. Ya, baik. Kami mungkin mewakili dari Dinas Kesehatan bahwa kami sangat senang dan menyambut baik terkait untuk layanan untuk integrated home care, karena ini sesuai dengan kita bahwa kalau di Malang itu kan ada program Ngalam Tahes, gitu ya. Artinya itu bagaimana akses itu bisa merata, lebih mudah dan sebagainya, sehingga dengan adanya ini harapannya itu tidak harus ternyata kita itu ke rumah sakit, gitu ya. Bisa kita di rumah tetapi pelayanan seperti di rumah sakit. Ini suatu inovasi yang menurut saya cukup bagus, ya. Kemudian juga kita ingin nanti di Malang itu tadi ada indikator tingkat kepuasan pasien terhadap layanan itu bisa meningkat.
dengan ini harapan kita dengan tambahan-tambahan servis pelayanan itu, sehingga harapannya di masyarakat Kota Malang itu juga akan meningkat kepuasan terutama untuk bidang kesehatan. Jadi intinya kita mensupport untuk ini, dan ini kalau saya lihat kan rumah sakit yang pertama ya yang untuk mengintegrasikan layanan untuk home care-nya yang terintegrasi. Kita support penuh untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa dilakukan juga untuk yang fasilitas kesehatan yang lainnya. Kita harap begitu, ini sebagai awal untuk kita perbaikan layanan di Kota Malang. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman media, ini kayaknya dari Mas Agus udah gak sabar ya. Ada 100 berapa pertanyaannya? Baik, silakan Mas Agus, sebutkan medianya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari adadimalang.com. Yang pertama, ini kan menurut saya semakin melengkapi gitu dari layanan yang sudah ada tadi, integrated untuk yang stroke, mulai dari terjadinya stroke, kemudian ambulan, IGD sampai segala macamnya. Ini kan melengkapi untuk integrated home care for stroke ini. Sejauh ini kira-kira dari Persada sendiri ini seberapa banyak sih Pak untuk yang pertama adalah yang memanfaatkan layanan yang sudah ada ini, dan kemudian seberapa besar pangsa atau potensi yang membutuhkan home care for stroke ini. Karena tadi kan disampaikan juga oleh Dr. Eko bahwa ini tidak hanya khusus untuk yang dirawat di Persada saja gitu loh. Apalagi dengan meningkatnya jumlah penderita gitu, ini kan besar Pak gitu. Apakah kira-kira ada data atau apa sehingga Persada ini ya semakin melengkapi layaknya itu? Itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, jadi gini, kami melihatnya ada dua sisi sebetulnya yang harus kita lihat. Kalau saya sebagai dokter, sisi utama yang harus kami pegang adalah bagaimana kami bisa melakukan pengobatan atau tata laksana pada pasien stroke dengan baik. Dan dalam perjalanannya memang metode pengobatan itu berkembang dengan sangat cepat. Ya, sebagai contoh dulu mungkin kalau stroke ya namanya takdir usia kan gitu ya. Tapi semakin lama semakin berkembang. Jadi dengan semakin perkembangan pengetahuan dan keilmuan, termasuk contoh bahwa ternyata stroke bisa kita deteksi lewat genetik, sehingga bisa lebih melakukan pencegahan atau suatu terapi yang tepat. 10 tahun lalu belum ada, kan gitu ya. Pemeriksaan genetik sendiri secara internasional mulai diperkenalkan sejak 5 tahun yang lalu. Ya, contoh itu. Jadi ada perkembangan keilmuan yang tujuan dari perkembangan keilmuan di sini tentunya adalah untuk meningkatkan bagaimana kita bisa menyembuhkan pasien. Begitu kita ngomong menyembuhkan, ada dua faktor kalau untuk stroke. Ya, satu tentunya yang pasca pada akutnya, kemudian yang kedua adalah pasca stroke-nya, kemudian yang paling utama sebetulnya adalah pada bagaimana kita bisa mencegah stroke. Itu adalah kebutuhan kebutuhan secara klinis untuk kebutuhan pasien. Nah, sementara seberapa banyaknya kita tahu dari Riskesdas tahun 2023 ada lonjakan yang sangat luar biasa daripada Riskesdas atau riset kesehatan dasar dari tahun 2018, di mana pada tahun 2018 angka kematian stroke memang sudah tercatat sebagai yang paling tinggi. Angka kecacatan terhadap stroke itu masih nomor 3. Tapi pada tahun 2023 angka kecacatannya meningkat, angka kematiannya pun juga masih meningkat. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan dari tahun 2018 dan tahun 2023. Yang pada tahun 2023 jelas muncul data bahwa sebagian besar yang mengalami kecacatan tersebut adalah usia produktif. Dan tercatat usia produktif yang mengalami kecacatan penyebab paling banyak adalah stroke. Artinya apa? Stroke bergeser menjadi usia yang semakin muda. Jumlah kasus yang kita tangani
Saya kebetulan juga berpraktek di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Malang yang menjadi salah satu rujukan. Dan kita memang menjadi salah satu rujukan di sana karena kita juga ada pendidikan subspesialis stroke di rumah sakit tersebut. Per tahun kasus stroke yang kita tangani itu bisa sampai 1.000 bahkan 1.000 lebih per tahunnya. Ya, angkanya, dan ini bukannya semakin menurun, angkanya semakin meningkat. Kemudian data yang lain rilis dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 mengenai biaya yang dihabiskan oleh negara untuk penanganan stroke itu sudah mencapai 2 triliun. Dalam waktu 1 tahun, itu tahun 2022, tahun 2023, kebetulan saat itu saya ditelepon sendiri oleh Pak Menkes yang mengingatkan bahwa angka stroke-nya tambah meningkat, biaya yang keluarga meningkat. Dalam waktu 1 tahun sudah angkanya berubah menjadi 3 triliun. Itu pun ternyata angka tersebut hanya angka yang dihabiskan oleh penanganan stroke akut dan pasca stroke. Belum termasuk problem-problem lain, problem sosial dan angka misalnya begini, kalau saya menjadi pekerja aktif, saya mampu mendatangkan, walaupun kita juga butuh gaji ya, saya mampu mendatangkan keuntungan buat perusahaan sekian miliar misalnya. Begitu kita kena stroke, kemampuan inilah yang hilang. Sehingga yang rugi pada kasus-kasus stroke bukan hanya pasien sendiri, keluarga dan lingkungannya pun juga akan ikut mengalami kerugian. Jadi angkanya akan jauh lebih besar lagi kalau kita memperhitungkan hal-hal tersebut. Nah, untuk itulah kami meyakini bahwa kita bukan bicara pasar, tapi kita bicara bahwa memang stroke menjadi problem kesehatan yang paling utama, bukan hanya di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di Amerika, gangguan utama yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang di Amerika itu adalah gangguan neurologi, 65%. 65% dari gangguan neurologi tersebut adalah stroke. Ya, jadi ada masalah yang cukup besar pada pasien-pasien stroke kita, termasuk tadi, kalaupun sudah kena stroke, terus apa iya harus dibiarkan di tempat tidur? Bayangkan berapa kerepotan yang kita alami, yang hilang pendapatan bukan hanya si pasien tapi juga keluarganya. Keluarga yang harus menunggui dan sebagainya sehingga dia tidak bisa bekerja. Itu kan angka ekonomi yang tidak pernah kita hitung, padahal itu banyak sekali terjadi. Nah, untuk itulah ya, dengan melihat hal tersebut, selain memang ada kebutuhan pasien, dan kebetulan karena memang tugas saya sebagai seorang klinisi dan juga kebetulan juga sebagai seorang akademisi yang memang khusus menangani pasien stroke, kami melihat bahwa harus ada suatu penanganan yang sifatnya terintegrasi, ya, terintegrasi untuk pasien-pasien stroke kita. Dan penanganan terintegrasi bukan menunggu pada saat sakit, tapi juga sejak dari pencegahan. Nah, Rumah Sakit Persada adalah rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan mungkin saat ini di Kota Malang menjadi satu-satunya rumah sakit yang dalam tanda petik mampu menerjemahkan kebutuhan saya sebagai klinisi di bidang stroke yang mendasarkan pada problem yang ada di masyarakat. Dan ini bukan hanya problem yang ada di Malang. Kami mengharapkan bahwa Rumah Sakit Persada bisa diikuti oleh rumah sakit yang lain, atau kalaupun belum bisa diikuti oleh rumah sakit yang lain, bukan hanya masyarakat Malang saja yang akan menikmati program ini. Makanya kami mendesain contoh program home care stroke kami melibatkan teknologi digital yang kita sebut dengan telemonitoring digital. Itu jamak sejak terjadinya COVID memang betul memberikan petunjuk pada kita, cuman yang kemarin itu COVID, kita geser ini untuk pasien stroke. Dan teknologi sekarang secara metode juga sangat memungkinkan. Ya, sehingga kita harapkan nanti seluruh di Indonesia, dan kenyataannya ada beberapa pasien saya yang bukan hanya dari Indonesia yang membutuhkan layanan-layanan seperti ini. Ya, sehingga tujuan kami dengan seluruh Indonesia bisa ikut merasakan manfaat, bukan sekedar untuk keuntungan Rumah Sakit Persada, tapi juga memberikan keuntungan untuk masyarakat, sehingga taraf kesehatan masyarakat setelah stroke atau terhadap stroke bisa meningkat secara nasional. Dan ini juga mendukung, kebetulan dari sisi Persadanya juga, saya kira juga mendukung geografis dari Kota Malang ya Pak Agus ya. Karena apa? Wisata medis. Ya, dengan wisata medis, di mana Malang sendiri merupakan salah satu kota tujuan wisata,
Kita harapkan juga ini bisa membuat masyarakat lebih bisa mudah dan bukan menganggap sesuatu hal yang berat, bagaimana kita bisa mencegah, menangani atau melakukan rehabilitasi pada pasien stroke. Bahkan dengan mereka bisa menikmati wisata yang ada di Kota Malang. Saya rasa itu mungkin Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin saya balik nanya dulu, jangkauan yang mana dulu yang dimaksudkan? Oke, kalau saya ditanya jangkauan terjauhnya adalah limitless. Karena sebetulnya yang kami lakukan sebagai contoh, kita pakai handphone semua kan, gitu, pakai handphone semua. Memang ada kasus-kasus tertentu yang tetap harus dilihat oleh dokter. Tapi kalau saya hanya ingin tahu pasien saya sudah latihan jalan dengan benar atau tidak, kenapa kita tidak memanfaatkan kamera HP kita yang kemarin buat selfie untuk masang Instagram? Itu kita buat untuk melaporkan kondisi keluarga kita dengan memvideo, dengan melakukan foto sesuai dengan arahan dokter yang langsung dikirim ke seorang dokter atau ke tim kami. Ya, saya perlu tahu bahwa pasien pasca stroke saya tensinya masih sudah terkontrol atau masih tinggi. Banyak sekarang alat tensi yang terkoneksi dengan Bluetooth, yang terkoneksi dengan handphone, kemudian dari handphonenya akan tinggal kirim data ke tim home care kami. Kalaupun tidak ada seperti itu, tidak apa-apa. Pakai alat tensi yang biasa, diukur, nanti kita ajari bagaimana melakukan tensi, toh itu gampang, hampir semua orang bisa. Tensinya dicatat secara teratur di dalam buku atau kertas, tinggal difoto kertasnya atau tinggal difoto bukunya, kirim ke tim kami. Kami dengan mudah akan bisa melihat tensinya sudah terkontrol atau tensinya tidak terkontrol. Contoh yang ketiga, pasien stroke mengeluh, saya nggak bisa tidur dong, saya minta obat tidur. Padahal begitu kita memberi obat tidur, ada sebagian besar obat tidur yang akan menimbulkan ketergantungan. Padahal gangguan tidur pada pasien stroke itu bisa bermacam-macam. Bisa karena bagaimanapun juga orang yang biasa aktif kemudian hanya tiduran, itu kan pasti akan berbeda dengan orang yang aktif. Itu aja juga bisa melakukan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur sebenarnya bisa kita evaluasi, ini benar gangguan tidur atau sebetulnya sudah cukup tidur tapi tidak merasa nyaman. Handphone kita atau smartphone yang kita pakai itu sudah bisa untuk mendeteksi, paling tidak memprediksi ini tidurnya cukup atau tidak. Itu tinggal direkam di handphone kemudian dikirimkan ke tim kami. Ya, makanya kenapa? Karena kami mendesain bahwa home care kami dilaksanakan dengan melibatkan teknologi digital ini. Karena salah satu problem utama pasien sebetulnya adalah bagaimana mereka bisa mengakses ke sarana kesehatan. Bisa dibayangkan hanya untuk bertanya, tensi saya terkontrol atau tidak. Misalnya rumahnya di Dinoyo, mau datang ke Persada. Dinoyo sini 20 menit. Pas jam 7 malam ya, sampai ke Persada, parkirannya penuh. Muterlah cari, itu bisa 30 menit sendiri. Kemudian setelah itu ngantri nunggu dokternya, oke lah, karena di sini sudah menerapkan sistem perjanjian, mungkin ngantrinya nggak sampai 10-15 menit. 20 menit tambah 30 menit tambah 15 menit. Artinya berapa itu? Sudah 65 menit. Itu belum ketemu dokter. Setelah itu ketemu dokter, konsultasi 10 menit. Setelah itu ngambil obat. Artinya bisa-bisa kita menghabiskan hanya 2 jam hanya untuk bertanya apakah tensi kita normal atau tidak. Mindset inilah yang ingin kami ubah. Belum kalau harus hitung, saya pernah punya pasien, pernah dalam tanda petik, ini bentuk sebagai sayang seorang dokter terhadap pasiennya bahwa, Bapak kok nggak kontrol-kontrol sih, tensinya jelas tinggi. Jawabannya mengejutkan. Anak saya sibuk cari kerja, dok. Anak saya sibuk cari uang untuk membiayai saya. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengantar saya ke rumah sakit. Apakah kita akan berhenti? Ya sudah, itu salahnya dia. Enggak. Jadi saya bilang, dokter selalu bertanya why, kenapa, apa yang bisa kita lakukan. Sementara teknologi sudah jelas membuktikan. Nah, itulah yang kita manfaatkan. Tentunya tetap dengan dasar-dasar yang kami jadikan patokan adalah standarnya dulu.
Dari standar ini nanti akan kita nilai mana yang bisa kita harus seorang dokter pegang atau rasakan seorang pasien atau kita riset pasien, mana yang sebetulnya bisa dibantu dengan teknologi. Jadi kalau saya ditanya batasannya apa? Tidak ada batasannya. Ya, itu adalah program yang memang kami harapkan. Walaupun ini memang masih perlu kita edukasi ke masyarakat, ya, untuk mempergunakan handphonenya mahal-mahal. Jangan cuma buat pasang Instagram dong, gitu lah. Jangan cuma buat dosen dong, gitu lah. Itu bisa kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Target kami bukan sekedar oh ini hanya untuk Persada, terus kemudian ini hanya untuk masyarakat Malang, yang penting sudah bisa berkurang struknya dan lain sebagainya. Kebetulan karena latar belakang saya sebagai seorang konsultan bidang neurovaskuler, di mana untuk bidang sebagai seorang konsultan tugas saya adalah bukan hanya mengobati pasien, tetapi saya juga harus mengembangkan keilmuan, melakukan penelitian, kemudian berdiskusi dengan banyak pihak, ya, yang dipakar ke bidang keahlian stroke, untuk selalu mencari metode-metode yang lebih baik lagi untuk penanganan pasien stroke. Nah, Persada dengan percaya diri melakukan hal tersebut karena berangkat dari ya kita memang harus mengintegrasikan penanganan stroke secara lebih komprehensif. Dengan itu kita harapkan angka yang kita dapatkan dengan penurunan angka kematian tadi akan betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Turun tidak hanya sekedar turun, tapi juga turun yang harus benar-benar bisa bagi pasien stroke, di mana mereka bisa menikmati sisa hidupnya dengan baik, parameternya itu. Kemudian bagi orang sehat, parameternya cuma satu, mereka tidak stroke. Jadi itu parameter yang kami pakai dan kami harapkan. Sehingga itu, dan tentunya kami harus memulai, karena kalau tidak dimulai, siapa yang akan membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita, supaya mereka bisa tetap hidup sehat dalam menikmati sisa hidupnya atau sisa umurnya. Jadi itu kira-kira